Untuk sejarah dan yang lain. This call is now being recorded. Untuk sejarah hari santri itu bisa dibahas sendiri, itu panjang soalnya. Oke, langsung kita nanti ngaji kitab Pasoya dulu. Saya ngaji kitab ini ya, karena mau beli kitabnya. Saya beli 8.500 ini. Di Shopee murah, gratis ongkir. Pedalnya berapa ini? 144. Silakan bagi yang mau beli di Shopee banyak. Yang ditertib atau diterjemahkan oleh Kiai Asrori. Nah, sebelum itu saya ngaji kitab ini dulu di pondok dengan Abah Mutohar, daerah Kedurungan, Togosari. Kelas berapa ya? Kelas 2 SMA apa ya? Ya kayak. Jadi insya Allah ada gurunya. Lagi sebelum kita ngaji kitab, sudah tahu belum pengarang kitab Wasoya? Jadi saya mau membahas sedikit tentang penulis kitab Wasoya, yaitu beliau siapa? Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Beliau itu yang hasil karangan kitabnya itu banyak sekali yang ada di Indonesia. Termasuk ini Wasoya. Wasoya terus apa? Tambihul apa gitu lupa. Banyak pokoknya. Ada sekitar 60 kitab yang ditulis oleh Syekh Asy'aroni. Beliau itu lahir di Mesir, kelahiran Mesir, jadi ulama asal Mesir. Kemudian beliau juga ada yang mengatakan keturunan Kanjeng Nabi dari Bani Awaliyin. Jadi Bani Awaliyin ini kenapa bisa tinggal di Mesir itu ketika dulu masanya Muawiyah ketika memimpin dinasti Muawiyah itu, kemudian Bani Awaliyin ini merasa terpojokkan, jadinya hijrah ke kota Mesir. Beliau lahir di Mesir tanggal 27 Ramadan tahun 898 Hijriah. Nah, masainya itu sekitar tahun 1498 Masehi. Nah, beliau sebelum lahir itu sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Jadi seperti kisah Kanjeng Nabi, jadi masih di dalam kandungan, terus bapaknya wafat. Jadi lahir terus yang menjadi yatim. Kemudian beliau hafal Al-Quran di usia ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Itu kan istimewa sekali. Saya usia 8 tahun itu masih ngapal. Agak terbayang. Gurunya banyak sekali, salah satunya Imam Suyuti atau yang punya tafsir Jalalain, terus Sayyid Ali Al-Khawas, terus Zakaria Al-Ansori. Banyak. Beliau juga ulama Sunni, jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kita. Terus banyak kisah-kisah tentang beliau, kisah kewaliannya. Jadi suatu ketika itu di pengajiannya beliau itu tidak ada sekat antara pengajian antara laki-laki dan perempuan, itu dijadikan satu aula gitulah. Nah, tapi terus dikritik oleh salah satu sahabatnya itu. Singkatnya seperti ini. Dikritik terus mengingatkan semoga jenengan segera sadar dan bertobat kepada Allah. Di seuzon ini sahabatnya ini. Kemudian sahabatnya ini sebelum pulang dari rumahnya, kan karena diundang ini si Imam Syaroni, diundang ke sahabatnya ke rumahnya, tapi sebelum pulang itu beliau mau minjem suatu kitab yang tebalnya sangat tebal pokoknya. Setelah dipinjamkan,
disuruh menemani salah satu murid dari sahabatnya ini. Ketika di rumah suruh menemani. Pas di rumah si Imam Asy'aroni ini, muridnya ini melihat bahwa Imam Asy'aroni ini melayani dia, terus sibuk dengan apa sini, pokoknya sibuk ngobrol dengan muridnya ini. Ada waktu sekitar 4 jam tok untuk beliau munajat di kholwat di kamarnya sebentar tok. Habis itu terus mengajak muridnya ini, umurnya sahabatnya ini sholat tahajud. Kemudian paginya kitabnya dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan ini sahabatnya tersinggung, masuk minjem semalam tok. Dan itu pun kayak belum pernah menyentuh kitabnya. Nah, dari situ sahabatnya ini kecewa tapi terus diundang kembali Imam Asy'aroni ini. Ketika diundang kembali disuruh buka dulu kitabnya sebelum berkomentar seperti itu. Ya, ketika dibuka ternyata sudah ada catatan-catatan banyak tentang koreksi-koreksi tentang kitab. Jadi intinya beliau ini ketika ngaji ini yang mulanya dikira maksiat mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan, tapi nyatanya tidak. Beliau tetap fokus mengajar, beliau tetap ilmunya tetap luas, tidak biasanya atau tidak salah, tetap benar. Masih banyak lagi kisah-kisah itu sedikit aja nih. Kemudian tahun 1498 Masehi itu, kalau itu kan di Mesir ya, di Arab lah, di tanah Arab. Nah, di Indonesia itu kira-kira masa siapa gitu? Masa siapa? Jadi kita harus tahu kan, kenapa beliau menulis kitab ini, terus kronologinya seperti apa kok dalam kitab ini. Karena menurut saya semua kitab yang ditulis ataupun apa itu pasti ada asal mulanya, tidak serta-merta beliau langsung menulis. Seperti Imam Al-Ghazali, beliau kalau menulis kitab biasanya di zaman itu terjadi sesuatu dan kemudian beliau menulis kitab. Nah, di Indonesia itu sebelum Indonesia ya namanya ya Nusantara. Di Nusantara itu tahun 1498 itu masa siapa? Masa kerajaan apa itu? Nah, kita tarik kembali atau kita ulas di Indonesia itu tahun 1498 atau abad ke-15 itu tahun masa kerajaan Demak Islam. Di Demak Islam itu sekitar itu abad 15-16. 14 itu belum. Demak 14 itu masih apa? Jadi masih ngikut Majapahit. Ini di Nusantara sedang kerajaan apa? Di Nusantara masih kerajaan Demak. Ya. Terus bahkan di usia beliau ini, beliau wafat kan tahun, kalau masa ini 1565. Jadi usia beliau 70. Jadi masa beliau dari usia lahir sampai meninggal itu, beliau usianya menangi masa kerajaan dari mulai raja pertama yaitu Sultan Patah, kemudian Adipati Unus, Sultan Trenggono, hingga Sunan Prawoto, itu beliau masa itu. Tapi saya tidak tahu, beliau tahu tidak ada kerajaan Demak di Nusantara. Nah, itu bisa dikaji lebih lanjut. Dan intinya ketika zaman beliau Imam Asy'aroni ini hidup itu di Indonesia, di Nusantara itu masa kerajaan Demak. Karya-karyanya banyak sekali. Tadi saya tambahin ada Minahus Sahirin. Ini tidak lama, tahun kemarin kayak ngaji di Aswaja katanya, bahas Minahus Sahirin. Nah, kitab yang saya pegang ini kitab terjemahnya yang
Harokati oleh dimana gandul oleh Imam atau Kiai Asrori Tempuran Magelang. Di mana nih gandul? Siapa itu Kiai Asrori? Nah, saya jelaskan sedikit aja ya. Kiai Asrori ini tinggal di Magelang, tepatnya di Wonosari, Tempuran. Beliau lahir tahun 1923, jadi sebelum 3 tahun sebelum NU lahir. Sudah lahir duluan, kemudian beliau wafat tahun 94. Berapa usianya itu? 70-an ya, sekitar 70, 71. Beliau juga banyak menulis mentasrih kitab-kitab ulama-ulama yang tradisi pesantren itu banyak yang ditasrih dari Asrori. Beliau kisahnya, nah ini ada salah satu kisah tentang Kiai Asrori ini. Jadi beliau itu kan terkenal dengan ahli kitabnya atau kitabnya banyak. Terus beliau dan juga ngisi-ngisi ceramah dari waktu itu. Beliau diundang di salah satu desa, dan di desa itu ada pohon yang diangkerkan, wit-witan diangkerkan. Ini kan disik kan biasanya wit gede, itu mesti diangkerkan. Nah, dengan cara itu beliau pengen membeli itu pohon itu, tapi warga situ tidak berani mengiyakan karena takut jika penunggu pohon itu marah. Tapi tetap nawar terus ini Kiai Asrori ini nawar terus dengan apa bertanggung jawab. Nah, misal memang ada itu biasanya jinnya atau makhluk halusnya itu akan dipindahkan dari tempat pohon ini. Nah, kemudian benar dipindahkan beliau, kemudian pohon itu dipotong. Nah, hikmahnya apa? Satu, beliau dapat, jadi pohon itu nanti witnya kan besar, dibuat pondok, jadi bisa dapat murah. Kemudian akidah masyarakat situ yang mulanya menuhankan atau mentakutkan itu pohon yang angker, kemudian ketika dipotong sudah tidak mengangkerkan itu, karena itu kan bisa menjadi salah satu jalan syirik ya, menakutkan pohon atau apa-apa itu bisa menjadi jalan menjadi syirik. Banyak sekali. Lanjut langsung aja ya. Tak khususkan dulu alhamdulillah untuk pengarang kitab dan juga guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok ana sing iku apa jenenge videone diketokke aku koyo ngaji ngomong dhewe. Langsung dijak ngobrol ya. Baca ngono. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan ulama ini sampai macam ini Quran musisi tanah Jawa min abaina wa ummahatina wa jadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kira dibacakan makna judulnya atau saya membaca itu kitabnya kemudian artikan atau langsung menjelaskan satu bahasa Indonesia. Tidak
Lalu anaknya baca dulunya atau langsung? Oh, ora direspon. Bacakan langsung ya. Ya nanti nek sempet ya tak baca itu dulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ma ba'd. Hadi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah. Dengan menyebut nama Allah yang dipanggil seluruh alam, sholawat Kanjeng Nabi diaturkan sahabatnya dan semuanya. Kitab ini wasiatul Mustafa dari Kanjeng Nabi untuk wasiat untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau menantunya atau sepupunya. Nah, mesti jenengan sing ngaji dah tahu bahwa kitab Wasoya ini kitab wasiat dari Kanjeng Nabi untuk Sayyidina Ali. Tapi yaitu kitabnya. Nah, itu juga menjadi wasiat untuk kita semua. Jadi bukan untuk Sayyidina Ali. Karena untuk Sayyidina Ali kemudian jadi hadis yang terus jadi wasiat untuk kita semua umat Kanjeng. Lanjut ya. Qala ta'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halatu ma'ahu bimangsilihi faqolali. Jadi Kanjeng Nabi mengundang memanggil sahabat Ali, Sayyidina Ali datang untuk berdoa atau persepen. Faholau itu persepen itu di tempat sepi atau tempat Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ngantikan karo Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diundang oleh Kanjeng Nabi suruh menghadap lah. Nah, terus ketika sudah menghadap dengan empat mata berdua, kemudian Sayyidina Ali diwasiati oleh Kanjeng Nabi. Wasiatnya seperti ini. Ya Ali, angtamini bimangzilati Haruna min Musa alaihi salam. Ghairu annahu ya Nabi ba'di. Jadi Kanjeng Nabi ngendikan, "Hei Ali, kamu dan saya itu seperti Nabi Harun dan Nabi Musa." Maksudnya Pak, Nabi Harun dan Nabi Musa itu sepupuan. Nah, Sayyidina Ali pun sama dengan Kanjeng Nabi itu sepupu. Tapi bedanya Nabi Musa dan Harun itu bukan Nabi terakhir. Jadi dia Nabi Ba'di. Jadi terus Nabi melanjutkan itu bahwa tapi saya itu Nabi yang terakhir. Bukan wasiatnya. Ini usikal yauma wasiyatin in anta istahamidan wa mutan syahidan wa ba'asallahu yaumal qiyamati faqihan al-aliman. Sesungguhnya saya memberi wasiat kepadamu di hari ini, ketika Nabi ngendikan ini Sayyidina Ali, dengan wasiat jika kamu hafidhaha itu menjaga bisa diartikan menghafalkan atau menjaga, memegangi wasiat ini. Ista maka urip sopo siro, jadi ketika menjaga wasiat ini maka hidup hamidan dengan terpuji. Kemudian mati wamutu syahidan, mati dengan
keadaan syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah, dan membangkitkan sapa Allah, membangkitkanmu, dari Gusti Allah membangkitkanmu di hari kiamat nanti dengan keadaan faqihan dan aliman, dengan keadaan faqih dan berilmu. Kemudian wasiat selanjutnya, ya Ali, man akalal halala sofa dinuhu waroko qalbuhu walam yakul da'watihi hijab. Ya Ali, barang siapa yang makan barang halal, maka bersih agamanya. Jadi barang siapa yang makan dengan makanan yang halal, itu insya Allah, bukan insya Allah ya pasti, agamanya akan bersih. Warqalbu, dan lembut hatinya. Walaupun tidak watihi hijabun, dan tidak akan atau tertirai doa-doanya. Jadi doanya akan dikabulkan kalau kita mau memakan barang yang atau makanan yang halal. Ingat-ingat, man'at halala sofadinuhu waqaqatu dakwatihi hijab. Selain kita mengaji juga tidak bisa ya dihafalin. Saya juga tidak hafal. Kita coba untuk minimal paham. Man akala halala sofadinuhu waqaqatu wala yakul dakwatihi. Masalahnya, benar. Lembut hati itu salah satu ciri bahwa seseorang hatinya lembut itu ketika mendengar nasihat itu merasa ayem, mendengar bacaan Al-Quran itu hatinya tenang. Kalau jenengan kok merasa seperti itu, berarti jenengan hatinya lembut. Nasihat selanjutnya, ya Ali, man akala subhati istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Ya Ali, barang siapa yang makan dengan barang subhat. Subhat itu barang yang belum jelas halalnya atau mana halal atau haramnya itu keadaannya, maka seru. Bentar. Istabahat moko subhat atau dinuhu agamanya maniki. Jadi barang siapa yang makan maka subhat juga agamanya. Jadi agama ini juga jelas. Wa adlama qalbu, dan gelap hatinya. Gelap hati. Biasanya ya angel menerima nasihat. Jadi di sini saja Kanjeng siap bahwa makan barang yang subhat itu bisa menjadikan itu agamanya peteng, agamanya subhat, terus menjadi hatinya petang. Padahal subhat itu bukan haramnya. Nah, ini ada kisah tentang makanan subhat itu, kisahnya bapaknya Imam Syafi'i. Bapaknya Imam Syafi'i mungkin sudah tahu itu, sudah pernah mendengar ceritanya. Jadi suatu ketika bapaknya Imam Syafi'i ini mau berangkat ngaji. Nah, di situ beliau lapar, terus melihat satu buah apel yang jatuh di sungai. Kemudian beliau ambil, terus karena lapar kan langsung dimakan aja. Nah, baru sampai separuh, terus beliau teringat, ini apel siapa kok cucu tak makan? Wah, itu kan
nek aku ning dalan sampai disusuri lah sungai itu, susuri. Terus ternyata di pinggir setelah disusuri berapa lama itu terus ketemu kebun anggur kebun itu apelnya. Setelah ketemu terus di situ ada yang punya, terus ditanya. Terus Bapak Imam Syafi'i ini istilahnya penembung lah supaya dihalal ke apel itu. Tapi Bapak tidak mau, tidak bisa yang punya buah apel ini. Kamu harus kerja di sini dulu 10 tahun tanpa saya gaji. Padahal cuma itu satu buah apel yang baru separuh itu, demi halnya itu Bapak Imam itu rela menjadi pelayan atau tukang kebun buah apel itu sama 10 tahun. Itu kan tahun kemudian Bapak Imam Syafi'i ini minta halalnya, tapi belum dihalalkan. Nah, terus disuruh mengawini putrinya si Bapak ini, si bukan kebun ini, punya apel ini, petani ini, ya, untuk menikahi putrinya yang biasanya apa itu tunawisma, tunarungu, cacat kakinya, cacat tangannya, terus tunanetra, jadi semua tuna semua, cacat semua. Dengan keadaan seperti ini kan, ya Allah, cuman demi menghalalkan setengah apel yang sudah digigit itu, suruh menikahi seorang wanita yang seperti itu. Nah, tapi karena itu demi halalnya itu terus diiyakan, terus ketika sudah nikah, belum lihat itu anaknya tukang kebun ini, belum lihat, tapi terus sudah akad, terus baru dipersilakan masuk ke kamar. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi bapaknya Imam Syafi'i. Ternyata malah anaknya ini cantik, pinter, terus soleha, komplit lah, paket komplit. Nah, protes lah ini, opo iki sing dimaksud tukang kebun mau, terus protes nih tukang kebun. Katanya saya suruh menikahi wanita yang seperti ini, tapi kok ternyata tidak, orangnya yang di dalam kamar. Ya, terus siapa ya, emang itu putriku. Maksudnya tidak bisa jalan, itu tidak pernah jalan ke tempat manusia, tidak pernah tunanetra, itu tidak pernah melihat barang yang haram, tunarungu tidak pernah mendengar barang yang haram, tunawisma atau tunabicara tidak pernah bicara dengan barang-barang yang haram. Bukan anugerah banget itu. Sampai situ ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman akalal haroma mata kolbu. He Ali. Jadi ini lanjutannya. Ini kalian sudah punya PDF-nya belum, kitabnya, atau sudah punya kitabnya? Jadi biar enggak kosongan itu ketika saya membacakan. Nah, bisa cari PDF-nya, banyak itu. Jadi ketika saya membaca itu sambil menyimak, biar lihat tulisannya. Yang ada terjemahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man akalal harama mata qalbu. Barang siapa makan barang haram maka hatinya akan mati. Wa khafa dinuhu, dan remeh atau ringan agamanya. Wa du'ufa yaqinuhu, dan apes keyakinannya. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah akan mengaling-alingi doa-doanya. Wa qalat ibadatuhu, dan sedikit dalam beribadah. Jadi ketika seseorang makan barang yang haram, itu akan mati hatinya. Mati hatinya itu mau nasihat wis ra iso. Wis angel kandhanane. Terus menyepelekan agama.
Kalau berarti bisa jadi kita lah. Saya sendiri kadang agama seperti sholat itu sebelum jadi takmir itu dulu jamaah itu santai waktu ini panjang. Nah itu kan ngeremeh kayak itu sebenarnya tidak boleh itu. Membuat menjadikan ringan agama. Bisa jadi mengambil gosok misalnya gosok itu kan rak bener sebenarnya tapi rapopo paling ya itu kan sana misalnya gosok sendal gosok popong. Nah itu menjadikan seperti itu bisa jadi karena kita makan barang yang haram. Terus apes keyakinannya ini keyakinannya rusak. Terus nganggep Gusti Allah, wah Gusti Allah ora adil, Gusti Allah aku sholat terus tapi kok nyatanya itu masalah terus apa ya misalnya kerja ya sholat tapi kok ora sugih-sugih ya itu keyakinan sing apes. Terus doa-doanya itu dialing-alingi atau ditutupi oleh Allah. Itu ora iso sedikit langsung nyampe ning Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali idang godiba ora godoba ya tapi godiba. Idza godiba Allahu ala ahadin aqahu malan haroman. Ya ali ketika Gusti Allah sudah marah dengan salah satu atau kepada salah satu orang, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu dengan bondo malan itu bondo. Ya, bisa dikatakan rezeki juga dengan barang yang haram. Jadi ketika Allah sudah marah dengan itu salah satu makhluknya itu, maka Allah akan memberikan rezeki kepada makhluk itu dengan barang yang faidah stada gudubuhu faidah stada maka faidah stada maka ketika banget apa gudubuhu marahnya Allah. Jadi ketika Allah sudah benar-benar marah, maka wakala bihi syaitonan yubariku lahu, maka Allah akan membiarkan setan untuk makhluk ini atau orang ini dibiarkan digoda oleh Allah. Jadi kita ulangi. Jadi ketika Allah sudah marah dengan makhluknya, salah satu makhluknya itu, maka Allah akan memberikan rezeki dia yang haram. Kemudian ketika Allah sudah benar-benar marah banget dengan makhluknya ini, maka makhluk ini akan diserahkan. Jadi biasanya kelingkin itu berkah, jadi istijar kepin diurus setan. Wayas hahubuhu wayasabu lan ngancani sapa setan. Jadi setan suruh menemani payu besi wayus giluhu lan menyibukkan sapa setan di dunia dengan dunia. Nah, jadi tadi ketika Allah sudah benar-benar marah dengan makhluknya ini, maka si makhluk ini akan diserahkan kepada setan dengan cara menemani, kemudian setan ini menyibukkan makhluk ini dengan perkara dunia. Jadi sibuk golek bondo, sibuk golek apapun itu. Nah, itu sudah jadi Gusti Allah lepas tangan. Jadi makhluk ini mesti dicolke diserahkan ning setan. Anit kini saking ninggal agama, jadi sibuk dunia dengan meninggalkan agama. Wayusah gilu dan anggampangake sapa setan umur dunia perkara dunia. Jadi setan ini juga membantu urusan si makhluk ini dengan perkara dunia ini. Duitnya gampang. Misalnya lewat korupsi, itu kan korupsi itu perbuatan setan, perbuatan sing
bujuk rayune setan ya. Kenapa kok iso korupsi? Lah itu karena wayusahilu lahu umurad dunia. Jadi setan itu memudahkan urusan-urusan dunia ini. Terus setan ini bisiki pada makhluk wa yaqulullahu ghafurur rahim. Jadi setan ini bisiki Allah itu maha pengampun dan maha rahim, itu welas asih atau kasih sayang. Nah, jadi ketika orang melakukan suatu dosa, nah ini setan ini, karena ini tadi Allah sudah lepas tangan dengan makhluk ini, kemudian makhluk ini diserahkan ke setan, kemudian setan ini membujuk si makhluk untuk berbuat yang sibuk dengan dunia, kemudian melupakan agama. Kemudian makhluk ini kalau sudah seperti itu kan biasanya menghalalkan segala cara seperti korupsi, nyolong, dan yang lainnya. Kemudian ketika dia makhluk berbuat maksiat, ini setan ini membisiki kepada si makhluk, Allah itu maha pengampun dan maha welas asih atau kasih sayang, bakal diampuni awamu. Nah, ini kan bakal engko si manusia ini akan menggampangkan. Alah, Gusti Allah maha pengampun, lah Gusti Allah kasih sayang, itu maksudnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti nek sampai tak tutukan sampai itu, sampai bab untuk ya. Sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, masafaro ahadun toliban al-harama masyian ilakana asyaitonu korinahu wala rikabun. Hei Ali, hei Ali, setan akan barengi ketika orang sedang mencari barang yang haram. Jadi ketika manusia toliban haroma, jadi murih atau mencari barang haram, ya contohnya misalnya korupsi, maling, atau pergi dalam tujuan yang maksiat, itu setan itu asyaitonu qorinuh ngancani. Ketika orang keluar dari rumah itu dengan niat maksiat, asyaitonu qorinuh, setan itu ngancani. Wala rokiban ila rodifahu. Dan setan ini nunggangi, rokiban itu numpai. Terus setan benceng ning mburine atau yo gandul lah. Jadi ditutke terus. Wala jama'a ahadun, dan setan selalu barengi ahad ini seorang tadi, malan haraman ing bondo haram. Jadi mencari barang yang haram. Jadi ketika manusia pergi dengan niat maksiat, itu setan ngancani terus bonceng terus ngumpulke barang sing haram. Kemudian ila akalu syaitonu wala nasian ahadun. Kemudian ila akalu kejobo menunggu. Ila akaluhu asyaitonu wala nasian. Jadi ketika misal hasil dari korupsi, hasil dari nyolong, hasil dari maling ini dibelikan makanan, nah itu kan barang yang haram. Nah ini ila kaluhu, kecuali setan itu ikut makan itu barang itu, di membarengi ngancani, jadi melu mangan barang sing haram iki mau. Melu ngancani iki. Pas mangan misalnya si A nyolong apa, ya, terus dibelikan makanan warteg misalnya. Setan ini melu ning warteg kuwi mau
melu mangan ngancani. Dan ahadun ismaullahi ta'ala indal jima'i ila syarakahu fi waladi wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarihum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ini sebenarnya ide itu. Wala nasiyah ahadun subhanahu suci. Wala nasiyah lan ora wali ahadun subhanahu suci ismaullahi ta'ala. Maksudnya itu ketika seseorang sedang berjima atau hubungan senggama, hubungan suami istri, kok bisa sampai situ ya? Padahal tadi bahas itu. Tapi ini satu wasiat. Jadi ketika seseorang ini yang suami istri ya, ketika jima atau bersenggama hubungan suami istri, kemudian lupa menyebut namanya Gusti Allah, maka setan ini melu gawe iku, melu ikut berjima. Jadi waladi melu nimbrung, jadi melu karena melu jima berarti anak iki mau ono apa ya? Ono gen setan juga. Terus wadalika qauluhu wadali kalan mengkono tersebut qauluhu iku qauluhu ngendikane Gusti Allah wasyarikhum maha luhur sapa wasyarikhum lan ngumpulake sira ing setan bil amwali ing dalem Nabi Adam. Bentar ya. Jadi ketika setan sudah ikut bercampur dalam tadi bersenggama, nah sudah pasti anaknya ono gen setan. Jadi gen setan yang angel kandhanane, angel nasihate. Makanya apa di sini? Nah ketika bayi lahir itu diandani terus di komati. Andani sebelah telinga kanan terus dikomati sebelah telinga kiri. Nah itu tujuannya apa? Ya, biar setan yang tadinya ketika berjima lupa menyebut nama Gusti Allah itu akan pergi dari dari jasad setan ini, dari jasad aulat ini. Nah seperti itu bakal berlanjut dari Nabi Adam, dari anak kita sampai nanti keturunan kita. Gen-gen setan itu ikut dalam diri manusia. Tiga wasiat lagi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi alih layak balu tidak menerima sapa Allah Gusti Allah salatan ing salate wong bila wudu'in kelawan tanpa wudu wala sedekah dan tidak nerima ing sedekah minal harami saking barang haram. Jadi Kanjeng Nabi wasiat ning sahabat tadi bahwa barang siapa Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak berwudu. Jadi sholat ke orang wudu berarti sholatnya ora sah. Itu sama dengan sedekah dengan bukan sama dengan wala sedekatin dan sedekah dengan barang haram. Ini kan seperti kisah Wali Songo itu. Beliau menguras atau merampok, terus hasil rampokannya dikasihkan fakir miskin. Itu terus dinasehati oleh Sunan Bonang. Itu seperti niatmu baik, tapi kamu seperti mencuci baju dengan air najis atau air najis. Jadi percuma kan. Nah, mau mencuci baju ya dengan air bersih. Nah, kalau mau sedekah ya dengan uang yang halal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali la yazalul mu'minuna bi ziyadatin fi dinihi malam yakul haram. Ya Ali, tidak putus-putus tambahnya la yazalu ora putus sapa al mukminun wong mukmin fi ziyadatin ing dalem oleh tambah fi dinihi ing dalem agamane mukmin malam selagi ora yakulu harama mongko mangan sapa wong mangan sapa mukmin al harama ing barang haram. Maksudnya ketika seorang mukmin tidak makan barang haram maka akan ditambah ilmu tentang agama. Nah, jadi ketika kita menjaga dari barang haram, insya Allah menambahkan ilmu-ilmu agama. Agama ya banyak pokoknya ilmu agama. Waman lan sapa wonge dan barang siapa farokol ulama ing pisah sapa man al ulama ing para ulama mata maka mati apa qalbu atine man wa amilan muto sapa man antu atihi saking taate Allah. Jadi ketika barang siapa yang memisahkan diri dengan ulama, memusuhi ulama, maka akan mati hatinya dan akan buta dari ketaatan pada Allah. Jika ada kan siapa terus menghina Habib Lutfi, menghina siapa itu kan ngawur, nganyam, menghina Kiai Said itu mau bila mendalik. Nek bisa kita harus mendekat kepada ulama-ulama karena ulama ini warasatul anbiya. Ulama itu warisnya para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat terakhir sebelum bab baru. Ya Ali man qara al-Qur'ana. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an walam yuhallillah halalahu dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an. Walam yuharrim haramahu dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Karena ada sopoman minalanti dari golongan wong akeh dari termasuk nabadu kita Allah kang yang membuang menaruh belakang Al-Qur'an wal duhurihim dari negeri ini. Jadi barang siapa yang tidak menghalalkan yang sudah dihalalkan Al-Qur'an dan tidak mengharamkan yang sudah mengharamkan Al-Qur'an, maka orang ini termasuk menaruh Al-Quran di belakangnya. Maksudnya seperti apa? Ketika kita sudah tahu bahwa minum arak itu haram, tapi kita tidak mengharamkan itu, jadi malah menghalalkan misalnya, itu sama dengan menaruh belakang kitab. Kualat lah bahasanya. Menaruh belakang itu maksudnya kualat. Terus apa misalnya? Nikah misalnya. Nikah itu kan halal. Tapi terus orang ini malah mengharamkan atau tidak menjalankan kehalalannya ini, malah mengharamkan. Ini juga akan itu akan kualat dengan Al-Quran. Nah, ini kita sudah sampai satu bab. Cuma nek bisa ngajinya itu setiap bab, jadi biar cepat khatam. Bab. Di minggu depan atau pertemuan selanjutnya itu tentang faslun fil wudu'il washolati, tentang wudu dan sholat. Itu dari saya. Ada waktu 10 menit.
Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada langsung saya tutup. Monggo. Ya mungkin ya cukup Mas. Cukup. Oke, nah sudah cukup kalau tidak ada pertanyaan. Semoga kita dengan permulaan ngaji ini selalu istiqomah, termasuk saya sendiri. Mungkin dilalai nanti minggu-minggu ke depan saya tidak bisa mengisi, ya nek bisa ada yang menggantikan. Pokok intinya istiqomah, jangan sampai ada yang libur istiqomah. Karena istiqomah itu bagus. Oke, cukup. Terima kasih waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sendiri ya Wak Lasri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya pamit. Terima kasih banyak.